Pak, itu tetangga punya istri baru. Apa kapan? Pak, itu tetangga punya istri baru. Apa kapan? Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan segala nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah karena pada subuh ini Allah kembali memberikan kita kehidupan setelah kita dimatikan sejenak untuk merasakan bagaimana menjadi orang yang mati. Karena sejatinya tidur itu adalah sebuah kematian sementara yang Allah berikan kepada manusia. Maka sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman dan patuh kepadanya, penting sekali kita untuk mensyukuri nikmat kehidupan berupa nikmat usia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu kita panjatkan, kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, kepada suri tauladan kita, kepada manusia terbaik, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan dan rahmatnya lah, atas berkat kemurahan hati beliau lah, kita bisa merasakan keindahan Islam, kita bisa merasakan kenikmatan beribadah, kita bisa merasakan kehidupan seperti yang kita jalani saat ini. Kalaulah dulu seandainya baginda Rasul tidak menyampaikan ajaran Islam, kalaulah dulu baginda Rasul tidak menyampaikan tentang tauhid, beriman kepada Allah, meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu, maka niscaya kita belum tentu bisa menjadi hamba-hamba yang beriman seperti yang kita jalani saat ini. Kalaulah dulu baginda Rasul tidak memperjuangkan jiwa dan raganya untuk menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibantu oleh para sahabat, maka barangkali kita saat ini masih dalam keadaan jahil.
Kalau dulu baginda Rasul tidak memerangi kaum-kaum jahiliyah, maka barangkali kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahiliyah pula. Jahil di sini bukan berarti bodoh, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Bukan itu yang dimaksud dengan jahiliyah. Jahil pada masa itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka perlu kita selalu bersyukur, kita selalu bersolawat kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau. Penting sekali untuk kita selalu menyampaikan salam kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik yang bisa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita dalam rangka mengenal dan mencari tahu bahwa Allah itu sesungguhnya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dekat, dan Tuhan yang selalu ada untuk kita. Sebuah kisah, yakni kisah dari tukang cukur dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebut saja si Fulan. Si Fulan ini suatu hari pergi ke tempat tukang cukur yang ada di pasar. Sesampainya di perjalanan, sepanjang perjalanan, si Fulan ini melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang ia temui. Dan kemudian dia masuk ke tempat tukang cukur dan berdialog dengan tukang cukur. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh tukang cukur dan si Fulan ini. Sampailah pembahasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si Fulan bertanya kepada tukang cukur, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seketika itu sontak si Fulan kaget dengan pertanyaan yang disampaikan oleh tukang cukur. Mengapa tukang cukur mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala? Padahal si Fulan ini adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sejenak si tukang cukur terdiam bersama dengan si Fulan. Hening sekali suasana pada masa itu. Si Fulan ingin mencari jawaban yang pas untuk menyampaikan kebenaran kepada tukang cukur, dan tukang cukur pun tidak melanjutkan dialognya dengan si Fulan karena melihat si Fulan yang sedang dalam keadaan bingung. Lalu setelah selesai memotong rambutnya, si Fulan tiba-tiba keluar. Dia keluar dan ia menjumpai sosok manusia yang sangat gondrong, yang jenggotnya sudah sangat panjang, yang rambutnya sudah ikal, barangkali sudah lama sekali tidak melakukan pencukuran rambut. Nah, ketika melihat orang ini, tiba-tiba si Fulan kembali lagi ke dalam tempat tukang cukur. Dan dia kemudian langsung berkata, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur. Nah, sontak ketika itu si tukang cukur
yang dirinya adalah tukang cukur kaget mendengar pernyataan dari si fulan ini. Loh, kata tukang cukur, kenapa Anda mengatakan di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur? Padahal aku ini adalah tukang cukur. Kamu tadi barusan memotong rambut dan jenggotmu dengan aku, kata si tukang cukur. Lalu si fulan mengatakan, tepat, itulah poinnya. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda tadi. Kalau Tuan tukang cukur mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka tidak akan mungkin ada kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang memberikan kita nafas? Siapa yang memberikan kita nyawa? Siapa yang memberikan kita pekerjaan seperti yang dilakukan oleh saudaraku ini? Maka semua itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika itu si tukang cukur merenungi pernyataan dari si fulan. Nah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah manfaat bahwa sesungguhnya di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Namun yang membuat kita merasakan Tuhan itu tidak ada adalah diri kita sendiri. Kita tidak pernah mau mencari, kita tidak pernah mau berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa Allah itu tidak ada, merasa Allah itu tidak adil dengan kehidupan kita, karena kita tidak pernah mau mencari dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan puasa. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan yang saat ini telah kita laksanakan, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Dari mulai awal datangnya Ramadan sampai hari ini, kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Banyak sekali hal-hal yang kita temui, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita temui. Karena pada Ramadan yang kita jalankan saat ini, kita berbeda dengan Ramadan yang kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun esensi dari Ramadan itu sendiri semuanya sama, yaitu mengarahkan kepada kita menjadi la'allakum tattaqun, tapi untuk proses menuju menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun itu tentu memiliki perbedaan-perbedaan, tergantung bagaimana kita menjalankan ibadah puasa, bagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan menjauhi segala hal-hal yang membatalkan puasa dan menjauhi segala hal yang menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini, kita tidak hanya menjadi manusia-manusia yang hanya merasakan lapar dan haus, tidak hanya menjadikan manusia-manusia yang hanya melaksanakan puasa, tapi itu ibarat kantong kosong nyaring bunyinya, artinya kita berpuasa tapi tak ada isi. Nah, maka perlu kita untuk selalu memahami hakikat dari puasa itu. Nah, jemaah, kita tahu bahwa di dalam sebuah hadis Allah sudah menerangkan kepada kita, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau di riwayat yang lain disebutkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, di dalam hadis ini Rasul menjelaskan kepada kita
bahwa barang siapa yang berbahagia, nah ini berbahagia saja dengan datangnya bulan Ramadan, dengan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya, baik yang akan datang maupun dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini sebuah hadis yang memberikan angin segar bagi kita, yang memberikan manfaat yang besar bagi kita. Ini adalah ganjaran-ganjaran yang besar bagi kita. Karena kita bahagia saja, kita senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, ternyata Allah sudah mengampuni dosa kita, baik itu dosa yang akan datang maupun dosa yang telah lalu. Ini baru senang. Maka bagaimana kalau kita senang, kita menjalankan puasa Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kehusuan, kita isi suasana Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan zikir-zikir kita kepada Allah, maka sudah pasti Allah akan lebih senang lagi kepada kita, dan ganjarannya juga tidak sekedar diampuni dosa-dosa kita, tapi mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa dihisab. Nah, kalau kita senang saja dengan datangnya Ramadan sudah seperti itu pahalanya, maka isilah suasana-suasana Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan, dengan hal-hal yang positif, seperti tadarus Al-Quran, memperbanyak ibadah. Dan kalau kita memang tidak mampu melaksanakan ibadah seperti baginda Rasul, yang kalau sholat malamnya itu, beliau senantiasa sampai bengkak kakinya. Nah, kalau kita tidak mampu melaksanakan seperti beliau, maka cukup bagi kita melaksanakan perintah-perintah beliau, seperti yang telah diajarkan beliau, yakni melaksanakan sholat tarawih dan tilawatil Quran. Dan beruntung juga kita, karena pada Ramadan 1441 Hijriah ini, di samping kita menghadapi situasi kehidupan wabah corona ini, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyinari rumah kita dengan tilawatil Quran. Karena Rasul sudah mengatakan bahwa hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya rumah-rumah yang senantiasa diperdengarkan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah itu akan disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seandainya Allah menyinari kita dengan cahayanya, menyinari rumah kita dengan cahayanya, pasti rumah itu akan ada ketenangan, pasti rumah itu akan ada kenyamanan, pasti rumah itu akan menjadi rumah yang diberkati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kesempatan kita untuk senantiasa selalu mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, jadi penting bagi kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan kalau kita ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita tahu bahwa baginda Rasul itu melaksanakan ibadah-ibadah itu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, beliau melaksanakan ibadah layaknya seorang hamba yang penuh dengan dosa. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan, Aisyah pernah bertanya kepada beliau, melihat beliau yang beribadah begitu sangat dahsyatnya. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasul, ya baginda Rasul, mengapa engkau melakukan ibadah sampai sedemikian rupa? Padahal Allah sudah menjanjikan engkau bahwa engkau akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa dihisab." Tapi baginda Rasul mengatakan, "Bukan itu yang aku harapkan. Meskipun Allah sudah menjanjikanku sebagai orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab,
Tapi apakah aku tidak boleh melaksanakan ibadah kepadanya sebagai bentuk terima kasihku kepada Allah karena Allah telah memberikan aku nikmat yang begitu amat sangat luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga tahu bahwa ibadahnya baginda Rasul itu sangat luar biasa kencangnya. Jadi kalau beliau sholat malam sendirian, itu beliau paling sedikit menghatamkan 3 juz Al-Quran. Nah, jadi pernah di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, beliau mengintip baginda Rasul yang sedang melaksanakan sholat malam. Nah, setelah selesai mengambil wudhu, beliau menuju ke mihrabnya, tempat melaksanakan ibadah. Lalu dilihatlah, setelah baginda Rasul selesai membacakan surah Al-Fatihah, itu dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah itu yang beliau baca itu sangat panjang sekali, bahkan hampir 1 surah beliau baca. Nah, lalu setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, beliau kemudian melakukan ruku', dan rukuknya beliau juga sama panjangnya ketika beliau berdiri saat membaca Al-Fatihah sampai selesai surah Al-Baqarah. Nah, kemudian setelah selesai rukuknya yang begitu panjang, beliau i'tidal dan sujud. Kemudian sujud beliau juga sama panjangnya dengan sujud dengan keadaan ketika beliau berdiri dan ruku'. Nah, itu bisa kita bayangkan jamaah semuanya, bahwa begitu hebatnya ibadah baginda Rasul yang ketika rukuknya sama panjangnya saat berdiri dan sujudnya sama panjangnya ketika berdiri dan ruku'. Nah, maka kalau kita di bulan Ramadan ini disuruh sholat tarawih saja, kita masih bermalas-malasan, kita masih merasakan kok lama, kok begini, kok begitu. Itu artinya kita belum mengikuti perintah atau belum mengikuti sunnahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena banyak dari kita ini ketika datang bulan Ramadan kita senang. Ini barangkali salah memahami makna hadis. Yang kalau dikatakan hadis tadi mengatakan barang siapa yang senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hanya mengambil kesenangannya saja. Jadi ketika Ramadan masuk, ketika setelah bulan Sa'ban berlalu, akhirnya mau masuk bulan Ramadan, senang semua. Ketika malam pertama sahur, orang-orang itu masak yang banyak untuk orang-orang yang sahur di anggota keluarganya. Masak daging ini, daging ini, daging ini. Akhirnya tidak dia makan. Cuma untuk senang saja, menyenangkan datangnya bulan Ramadan. Nah, namun setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari puasa mulai berkurang. Rasanya itu mulai berkurang. Kalau yang malam pertamanya itu bangunnya jam 1 malam untuk persiapan sahur. Malam kedua mulai berkurang berapa menit lagi bangunnya. Malam ketiga mulai kurang berapa menit lagi bangunnya. Malam keempat mulai berkurang. Akhirnya sampai malam pertengahan Ramadan tidak bangun sahur. Nah, ini kan bahaya kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang salah dalam memahami sebuah hadis. Orang-orang yang salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi senang di sini bukan berarti senang dengan datangnya saja bulan Ramadan. Kalau kita hanya senang dengan datangnya bulan Ramadan, ya sudah, kita senang saja dengan datangnya Ramadan, tidak usah melaksanakan ibadah Ramadan. Ini salah. Pemahaman-pemahaman seperti ini salah. Maka harus kita rubah. Kalau kita ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita rubah pemahaman kita. Maksud dari kesenangan kita dengan datangnya bulan Ramadan adalah kita mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan
yang senantiasa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita sudah banyak melihat bagaimana baginda Rasul beribadah melalui hadis-hadis diriwayatkan para sahabat dan para imam. Maka kita tiru. Kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat sepertinya sholat baginda Rasul, maka cukuplah kita melaksanakan sholat seperti yang beliau contohkan. Kalau contoh beliau sholat sendiri, kita tahu semuanya, lamanya, panjangnya, bahkan sampai berjam-jam. Nah, kalau kita tidak mampu, maka cukup bagi kita, karena Rasul juga sudah memberikan contoh bagaimana ibadah di bulan Ramadan, yakni qiyamul lail, atau bahasa kita di sini adalah sholat tarawih. Nah, itu baginda Rasul sudah mencontohkan bagaimana sholat tarawih di bulan Ramadan, maka kita ikuti dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat tarawih, kita isi dengan tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, syukur-syukur kalau bisa tadarus bersama, dan lebih baik lagi kalau kita juga membaca sendiri. Jadi bacanya tidak cuma malam. Jangan cuma di malam hari, di siang hari pun, di tengah kesibukan kita dalam bekerja, mencari nafkah, maka kita juga harus mengisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Minimal satu hari ada 1-2 ayat yang kita baca. Kalau tidak mampu satu juz saja, kita isi 1 lembar, 2 lembar, lama-lama juga selesai. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka marilah kita memperbanyak sedekah kepada orang-orang di luar sana. Kalau kita tidak mampu sedekah harta yang banyak, maka cukuplah bagi kita memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini adalah keistimewaan bulan Ramadan. Yang salah satunya adalah barang siapa yang menyiapkan berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ini sebuah kenikmatan yang amat sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang menyiapkan buka puasa saja, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau dia sudah berpuasa, kemudian menyiapkan menu buka puasa, baik itu untuk anggota keluarganya maupun orang-orang lain, itu pahalanya sangat luar biasa. 2 kali lipat itu untungnya. Jadi kalau pedagang, pintar dia dalam hitung-hitungan. Orang-orang yang latar belakangnya itu orang pedagang, yang sering hitung-hitungan kalau jual beli, maka ini menjadi kesempatan bagi dia. Jadi kalau dia mikir ketika dia berpuasa saja hanya dapat 1, maka dia harus menyiapkan lagi untuk mendapatkan yang lain. Nah, akhirnya disiapkanlah dia menyiapkan buka puasa untuk orang banyak. Kalau di rumahnya itu hanya ada 1, 2, 3 anggota keluarga, akhirnya ditambah lagi dengan tetangga-tetangganya pun diberikan makan untuk berbuka puasa. Walaupun hanya dengan seteguk air putih. Nah, ini jadi tidak harus kita masak ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, ayam rebus. Tidak harus kita hanya masak sapi panggang, sapi guling, sapi ini, sapi itu. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Cukup bagi kita menyiapkan air putih. Ketika kita dalam perjalanan, misalkan dari kantor mau ke rumah, kita lihat ada orang yang itu dirasa perlu untuk kita bantu, kita berikan. Kita berikan minum itu untuk berbuka. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, kita berikan minum untuk berbuka, itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian setelah kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita memberi makan orang-orang yang mau berbuka, lalu yang lain kita juga bisa melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai bulan untuk mensucikan diri kita. Bagaimana cara kita mensucikan diri kita selain dengan ibadah-ibadah tadi, selain dengan kegiatan-kegiatan tadi, yakni dengan menjaga diri kita dan lisan kita. Kalau kita makan, kita minum di bulan puasa itu ketika dalam keadaan berpuasa itu membatalkan puasa. Nah, untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita jaga semuanya. Itu adalah untuk dalam rangka menjaga pahala puasa itu sendiri. Supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, penting bagi kita untuk menjaga mulut kita. Yang barangkali kalau di luar bulan Ramadan kita lihat tetangga kita punya mobil baru, lalu kita ngumpet. Tahu mengumpat ya? Ngumpet itu bukan sembunyi. Bukan sembunyi di balik tembok. Mengumpat. Nah, mengumpat kalau bahasanya, bahasa Indonesianya. Mengumpat, kita menghujat dalam hati kita. Akhirnya kita ngomong. Kalau biasanya ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau lihat tetangganya punya mobil baru, ngomong dia sama suaminya, "Pak," katanya, "itu tetangga punya mobil baru, kita kapan?" Lihat lagi tetangganya punya motor baru, dia ngomong lagi sama suaminya, "Pak, itu tetangga punya motor baru, kita kapan?" Lihat tetangga punya rumah baru, ngomong lagi dia sama suaminya, "Pak, itu tetangga punya rumah baru, kita kapan?" Nah, kalau kita pertanyaannya kita kapan, itu terjadi di bulan Ramadan, kita seperti itu. Lihat tetangga punya kendaraan bagus di bulan Ramadan, datang akhirnya kita ngomong, "Pak, itu tetangga bagus mobilnya, bagus rumahnya, kita kapan?" Ya udah, pahala puasa kita selesai. Yang saya takutkan, kalau seorang perempuan yang memiliki sifat seperti ini menjadi kebiasaan dalam hidupnya, tiba-tiba lihat tetangganya punya istri baru 2, dia ngomong sama suaminya, "Pak, itu tetangga punya istri 2, Bapak kapan?" katanya. Ini senang suaminya kalau ditanya seperti ini. Suaminya senang, istrinya murka. Padahal dia sendiri yang nanya. Nah, bahaya itu jamaah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Lebih parah lagi kalau dibalik. Suaminya yang nanya ke istrinya, "Ma, itu temannya Mama punya suami 2, Mama kapan?" Nah, ini senang. Suaminya senang, istrinya juga senang kalau seperti ini. Nah, maka jangan sampai hal-hal semacam ini mempengaruhi pahala puasa kita. Maka kita tinggalkan. Hal-hal yang semacam ini harus kita tinggalkan di bulan Ramadan ini. Nah, jemaah, kalau di luar bulan Ramadan kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menjelek-jelekkan orang lain, maka di bulan Ramadan ini kita rem. Kita tahan diri kita. Kita jaga mulut kita sejaga-jaganya. Jadi kalau bisa, kalau kita tahu ada di rumah itu biasa ada gembok. Gembok itu fungsinya untuk menjaga pintu supaya tidak dijebol maling. Nah, kalau di bulan Ramadan ini, maka kita gembok mulut kita. Kita gembok mulut kita supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia, maka kita juga harus bisa menjaga hati kita untuk tidak selalu memberikan tekanan-tekanan, tidak selalu memberikan sifat-sifat yang menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di luar bulan Ramadannya kita sering marah-marah, yang di luar bulan Ramadannya kita sering tidak bersikap senang kepada orang lain, yang di luar bulan Ramadannya barangkali hatinya itu tidak pernah merasa puas, selalu ingin marah kepada orang, maka di bulan Ramadan kita harus rubah itu semua.
kita mulai tata hati kita menjadi hati yang baik. Karena sesungguhnya hati ini adalah pusat kebaikan. Karena hati selalu berkata untuk mengatakan tidak, tidak, dan tidak. Jadi ketika kita ingin melakukan perbuatan yang jahat, hati akan mengatakan jangan dilakukan. Ketika kita ingin mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, hati akan mengatakan jangan melakukan itu. Tapi kebanyakan kita tidak mampu menahan dari godaan-godaan itu. Akhirnya hati kecil kita yang bersih, suci itu kita kotori dengan titik-titik hitam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mari di bulan Ramadan ini sekali lagi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang terakhir yang bisa kita ambil adalah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini adalah mari kita senantiasa bertingkah laku seperti tingkah lakunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah suri tauladan kita. Beliau ini adalah contoh kehidupan nyata. Jadi kalau digambarkan beliau ini laksana Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita kaji artinya dan maknanya, nah kira-kira segala kebaikan-kebaikan di dalam Al-Quran itu ada pada diri baginda Rasul. Nah maka kita harus mencontoh beliau. Kita tiru apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Minimal kalau tidak mampu kita meniru semua sikap dan tingkah laku beliau, kita tiru saja yang baik-baiknya, kita tiru semampu kita. Dan kita tiru untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di penghujung kajian kita. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa mendatangkan pahala kita, bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu untuk selalu menjaga kesucian Ramadan, untuk selalu menjaga keikhlasan di bulan Ramadan, dan untuk selalu menjaga kemuliaan di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita menjadi Ramadan yang sia-sia. Ramadan yang nanti setelah Ramadan pergi, kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalani tadi kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, tilawatil Quran, salat malamnya, kemudian sedekahnya, kemudian menjaga diri kita dan mengikuti tingkah laku dan perilakunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, segala bentuk gurauan dan hal lainnya yang barangkali menyakitkan hati Bapak Ibu semuanya, para jamaah semuanya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon diampuni dengan seikhlas-ikhlasnya. Semoga kajian ini bermanfaat dan tidak pernah bosan kita untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan. Dan kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Untuk berlangganan, jangan lupa bunyikan loncengnya dengan cara klik lonceng yang ada di pojok kanan bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share.